Kalau kita hari ini sedang diprogram untuk menjadi miskin, mungkin sebagian dari kita nggak menyadari itu, tapi memang itulah faktanya. Pada video kali ini saya ingin memaparkan 3 kondisi yang menunjukkan bahwa kita itu sedang diprogram bukan untuk menjadi kaya, tapi sebaliknya untuk menjadi miskin. Apa saja sih 3 alasan logis yang mendasari hal ini? Yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Hutang konsumtif adalah sebuah desain yang sengaja diciptakan untuk membuat kita tunduk dan patuh menjadi seorang budak. Orang-orang yang telah terjebak pada hutang konsumtif, mereka pastinya sangat sulit untuk keluar dari situ. Ketika kita telah berhutang, tanpa disadari kita itu sedang diperbudak. Dalam sekian lama, kita akan bekerja dan kita akan menggunakan sebagian dari penghasilan yang kita peroleh dari pekerjaan itu untuk membayar cicilan hutang. Secara historis, perbudakan yang terjadi di masa lalu itu bersumber dari hutang. Mereka yang menjadi budak adalah mereka yang punya hutang tapi nggak mampu membayarnya. Akhirnya mereka terpaksa menjadi budak. Mungkin hari ini sudah nggak ada lagi perbudakan semacam itu, tapi berganti dengan model yang lebih keren, yang lebih modern. Ada begitu banyak orang yang hidupnya dihabiskan hampir sebagian besar untuk memikirkan bagaimana cara membayar cicilan hutang. Belum lagi model transaksi yang hari ini tersaji sebagian besar didesain dengan hutang. Anda mau beli mobil, Anda bisa mudah melakukannya cukup dengan berhutang. Mau beli sepeda motor, mau beli rumah, mau beli apapun bisa dilakukan dengan hutang. Yang lebih canggih lagi, untuk berhutang, mungkin kita dulu harus pergi ke sana kemari untuk mencari orang, datang ke si pemilik uang. Hari ini enggak, Anda cukup pakai smartphone, Anda sudah bisa dapat uang. Pinjaman online benar-benar telah merajalela hari ini, dan sebagian orang terjebak di dalamnya. Salah satu bukti bahwa hutang telah didesain benar-benar untuk menjerat kita adalah maraknya iklan yang menawarkan pinjaman. Dengan sangat mudah kita bisa melihat iklan berseliweran tentang pinjaman online. Mereka menawarkan bahwa Anda nggak perlu kemana-mana untuk mencari uang, cukup semuanya bisa dilakukan dari smartphone Anda. Ada lagi tawaran diskon yang menggiurkan ketika Anda mau memanfaatkan fasilitas pay later atau sejenisnya. Kelihatannya sih murah, tapi sebenarnya enggak. Setelah kita berhutang, dihitung nih antara diskon dengan total cicilan yang harus kita keluarkan, tetap saja lebih mahal. Berbagai kemudahan dan fasilitas yang tersaji dalam proses berhutang ini semakin menyempurnakan sebuah desain bahwa kita itu akan dijerat dan dipenjara oleh mekanisme hutang ini. Satu hal yang pasti, ketika kita sudah terpenjara dalam hutang, maka pada titik ini kita sedang mulai menggali lubang kemiskinan yang jauh lebih dalam. Jerat hutang konsumtif yang sangat kuat inilah menjadi bukti nyata bahwa kita sedang diprogram untuk menjadi miskin. Ketika kita terprogram dan kemudian kita mengikutinya, maka bersiap-siaplah, hidup kita akan semakin sulit. Jadi, yuk berhati-hati dalam menyikapi hutang, karena hutang adalah bagian dari sebuah desain besar yang menjerumuskan kita dalam lubang kemiskinan yang semakin dalam. Kira-kira Anda masih ingat nggak sih berapa harga semangkok bakso 5 tahun yang lalu? Atau mungkin 10 tahun yang lalu? Kemudian bandingkan dengan harga semangkok bakso hari ini. Berapa kali lipat sih naiknya? Atau harga sepiring nasi. 20 tahun yang lalu ketika saya awal kuliah, cukup dengan uang Rp1.000 saya bisa membeli nasi sepiring plus minum. Hari ini berbeda, minimal kita butuh uang Rp10.000. Artinya dalam waktu 20 tahun, terjadi kenaikan harga 10 kali lipat atau 1000%. Pertanyaannya, bagaimana dengan income kita? Apakah dalam 20 tahun terakhir ini kita bisa mendapatkan kenaikan income sebesar 1000% seperti kenaikan harga nasi pecel yang tadi saya ceritakan? Pastinya nggak sebesar itu kan? Inilah bukti nyata bahwa tanpa disadari kita itu didesain untuk semakin miskin. Harga-harga semakin lama semakin naik, sementara kenaikan income kita nggak sebanding dengan kenaikan harga. Mungkin memang benar secara formal inflasi cuma naik sekitar 3% atau 4% per tahunnya.
Secara formal juga diberitakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5%. Artinya, pertumbuhan ekonomi lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi. Tapi realitanya itu hanyalah angka. Fakta real di lapangan menunjukkan bahwa harga-harga itu naiknya bisa lebih dari 3% per tahun. Sementara income kita belum tentu bisa naik di atas 5%. Kita bisa lihat dari kenaikan UMR. Berapa persen sih kenaikan UMR per tahun? Berbagai fakta ini harus benar-benar kita sadari bahwa kita harus benar-benar hati-hati dalam mengelola uang kita. Kenaikan income bukan sebuah kepastian, sementara kenaikan harga itu hampir menjadi sebuah keniscayaan. Realitas inilah yang harus kita sadari bahwa kita itu sedang didesain untuk semakin bertambah miskin. Tanpa kita sadari, otak kita itu didesain untuk belanja, menjadi konsumen, dan mengikuti tren. Apa yang lagi in, apa yang lagi hits di media sosial, apa yang lagi viral, kita berupaya untuk mengikutinya, apapun itu. Berbagai jebakan promosi juga mengarahkan kita untuk sangat mudah melakukan belanja dan tindakan konsumtif. Sementara literasi keuangan tentang kesehatan finansial dan sejenisnya itu sangat lemah. Mungkin sebagian dari Anda bertanya, bagaimana caranya kita didesain untuk mengikuti tren? Bagaimana caranya kita didesain untuk selalu belanja? Bagaimana caranya kita didesain untuk selalu bersikap konsumtif? Ketika kita sekolah, kita itu didesain untuk menggunakan seragam tertentu dengan mode tertentu. Ketika seorang siswa tidak menggunakan seragam sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka sang siswa akan dihukum. Dia akan mendapatkan teguran. Tanpa disadari, sistem pendidikan telah mengarahkan kita untuk selalu sama dan mengikuti mayoritas yang ada di sekitar kita. Kita nggak punya keberanian untuk berbeda, karena ketika berbeda itu dijustifikasi sebagai sesuatu yang salah dan kita mendapatkan hukuman. Maka nggak usah heran jika hari ini sebagian besar dari kita menjadi orang yang sangat latah, selalu ingin mengikuti apa yang lagi kekinian. Apapun yang ada di media sosial, yang lagi viral, kita berupaya untuk mengikutinya. Inilah alasannya kenapa kita itu sangat mudah terjebak pada perilaku konsumtif, mengikuti tren, mengikuti apapun yang sedang dilakukan oleh teman-teman kita. Kita nggak punya keberanian untuk berbeda, karena memang desain kita adalah untuk selalu mengikuti mayoritas. Ketika sekolah, sekali lagi, kita nggak boleh berbeda, seragam kita harus sama, dan itu pun terrepetisi dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita akan merasa takut ketinggalan tren. Kita merasa nggak nyaman ketika kita berbeda dengan teman-teman di sekitar kita. Tanpa sadar kita juga sedang diprogram untuk mengubah perilaku kita dari sifatnya produktif menjadi konsumtif. Berbagai produk, berbagai iklan, semua menyajikan kemudahan, semua menyajikan sebuah budaya instan. Mulai dari sekedar minum kopi, minum teh, bahkan minum air putih, kita sudah didesain untuk bersikap konsumtif, bukan lagi produktif. Kita nggak lagi berpikir bagaimana cara membuat sebuah teh. Semua sudah ada dalam bentuk kemasan. Kita juga lupa mungkin caranya bagaimana menyeduh sebuah kopi. Semua sudah tinggal minum, karena sudah ada dalam kemasan. Bahkan yang lebih miris adalah air putih. Harusnya kita bisa mengolahnya sendiri, tapi sekarang kita membeli dalam kemasan. Inilah bukti nyata bahwa kita itu didesain untuk semakin konsumtif, tidak semakin produktif. Pada akhirnya, budaya konsumtif inilah yang benar-benar diinginkan oleh budaya kapitalis, agar kita hanya menjadi seorang konsumen, agar kita hanya menjadi pasar semata. Hal penting yang harus kita cermati dari pemaparan yang telah saya sajikan adalah, yuk kita lebih bijak dalam melakukan sesuatu. Jangan terjebak pada budaya konsumtif, jangan terjebak pada hutang, dan bertindaklah lebih produktif. Kita harus lebih punya kemampuan untuk menghasilkan uang. Karena apa? Inflasi itu semakin tinggi. Sementara kalau kita tergantung pada gaji kita sangat sulit untuk naik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.